Baik, saudara-saudara sekalian, berikut akan dijelaskan praktikum fisika untuk modul hukum kekekalan energi mekanik dengan kode M15. Tujuan percobaan ini adalah yang pertama menentukan energi kinetik translasi, kemudian yang kedua menentukan energi kinetik rotasi, yang ketiga adalah membuktikan hukum kekekalan energi mekanik. Sebagai catatan, gerak translasi adalah gerak berpindah tempat atau bergeser. Sedangkan gerak rotasi pengertiannya adalah berputar terhadap sumbu putar atau mengalami perputaran dengan salah satu titik pusat putar sebagai sumbu rotasi. Alat-alat yang akan digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah satu buah Maxwell well, itu roda Maxwell ini dalam foto sebelah kanan. Kemudian yang kedua adalah satu buah tripod, yaitu rangka dudukan. Ini adalah tripodnya. Kemudian 4 buah batang besi segi 4, ini yang menopang roda Maxwell nanti ya. Ini ada 4 ini. Kemudian 1 buah mistar dengan petunjuk, ini yang sudah nempel pada salah satu batang besinya untuk mengukur ketinggian. Kemudian 4 buah klem siku, ini yang mencepit besi-besi untuk susunan rangka ini. Kemudian 1 buah universal counter yang dilengkapi dengan sensor. Jadi alatnya ini atau timer ya, untuk mengukur waktu. Kemudian yang ketujuh adalah kabel-kabel penghubung, ini yang menghubungkan antara timer ke sensor posisi. Kemudian saklar mekanis, ini adalah saklar yang mengatur nanti pada saat dilepas, itu counter langsung menunjukkan angka menghitung waktu. Kemudian ketika melewati sensor posisi, maka otomatis counternya akan mati. Jadi akan terukur waktunya. Teori singkat sebagai berikut. Roda silinder yang dililit tali dan dilepaskan, maka energi potensial dari roda silinder ini akan berubah menjadi energi kinetik. Karena dililit dengan tali kemudian bergerak ke bawah, maka roda silinder ini akan berputar atau mengalami gerak rotasi dan juga berpindah tempat dari atas ke bawah. Berarti memiliki energi kinetik translasi. Jadi energi kinetik yang dimiliki oleh silinder yang menggelundung itu ada energi kinetik rotasi dan translasi. Hal ini terjadi karena mengalami 2 gerak sekaligus, yaitu translasi dan rotasi. Nah, jumlah keseluruhan energi yang dimiliki oleh roda silinder setiap saat itu disebut dengan energi mekanik. Jadi energi mekanik itu jumlah antara energi potensial dengan energi kinetik. Energi kinetiknya ada 2. Energi kinetik karena translasi dan energi kinetik karena rotasi. Nah, energi mekanik di setiap posisi itu adalah tetap. Persamaan ini kita kenal dengan hukum kekekalan energi mekanik. Nah, persamaan-persamaan yang akan digunakan dalam percobaan ini itu dapat dilihat pada caption berikut ini. Ini kita gambarkan silinder yang dililiti tali, digulung, kemudian diikat pada salah satu tali ini bagian atas, kemudian roda silinder ini dilepaskan, maka akan berputar turun ke bawah. Dari persamaan mekanika, kita ingat bahwa roda silinder ini punya gaya namanya gaya berat ke bawah, kemudian tali ini punya tegangan tali T ke atas. Kemudian kalau ini bergerak ke bawah, maka menurut hukum Newton yang kedua, berlaku bahwa jumlah gaya atau resultan gaya sama dengan massa kali percepatan. Nah, resultan gaya itu sama dengan gaya berat dikurangi tegangan tali, karena gaya berat lebih besar dari tegangan tali, sama dengan M kali A. Nah, kemudian dari persamaan rotasi,
yaitu bahwa torsi itu gaya kali lengan, gayanya sama dengan T ini, lengannya sama dengan jari-jari, itu sama dengan I kali alfa, di mana I adalah momen inersia dan alfa adalah percepatan sudut. Dari persamaan ini bisa dituliskan torsi, tegangan tali sama dengan I kali alfa dibagi dengan R. Sedangkan hubungan antara percepatan sudut dengan percepatan linier itu dituliskan alfa sama dengan A per R. Nah, jika dua persamaan ini disubstitusikan ke dalam persamaan hukum Newton yang kedua, akan diperoleh persamaan mg dikurangi A per R kuadrat kali I, itu sama dengan T-nya ini masuk ke sini, sama dengan M kali A. Atau M kali G, ini dibawa ke ruas kanan sama dengan M kali A ditambah dengan A per R kuadrat kali I. Atau dituliskan MG sama dengan M plus I per R kuadrat dalam kurung kali A. Dari persamaan tersebut, maka akan diperoleh persamaan A, percepatan dari silinder ketika bergerak ke bawah, itu sama dengan MG dibagi dengan M plus I per R kuadrat, di mana M adalah massa roda silinder, G adalah percepatan gravitasi, kemudian I adalah momen inersia silindernya, kemudian R adalah jari-jari as roda silinder. Nah, untuk menghitung posisi setiap saat atau sebagai fungsi waktu, itu dapat menggunakan persamaan gerak lurus berubah beraturan bahwa S itu sama dengan V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. Tapi karena pada saat awal silinder ditahan di atas, artinya posisi awal diem, maka V0-nya sama dengan 0, maka persamaan jarak S sebagai fungsi T sama dengan setengah AT kuadrat saja. Ini adalah persamaan rumus 4. Nah, kemudian kecepatan silinder setiap saat dapat diperoleh dari persamaan jarak ini kita diferensialkan terhadap waktu. Jadi V itu sama dengan ds per dt. Nah, kalau persamaan ini kita diferensialkan terhadap waktu, akan diperoleh persamaan kecepatan sebagai fungsi waktu, yaitu rumus 5. Nah, sebagai catatan, saat roda berada di posisi tertinggi, itu masih diem dulu, maka energi mekanik yang dimiliki oleh roda silinder tadi hanya energi potensial saja, yaitu EP0 sama dengan mgh0. Dari penjabaran persamaan sebelumnya akan diperoleh jarak atau ketinggian sebagai fungsi waktu, itu menjadi S sama dengan mg per M plus I per R kuadrat kali setengah T kuadrat. Nah, kemudian dari persamaan 4 ini, itu kalau kita turunkan terhadap waktu, ds per dt, itu akan diperoleh kecepatan linier, yaitu V, ini turunan terhadap T kan T kuadrat menjadi 2T. 2 kali setengah jadi 1, maka persamaannya tinggal M kali G dibagi dengan M plus I per R kuadrat kali T. Ini persamaan 5. Nah, dari persamaan 4 ini, itu nanti akan dihitung nilai dari momen inersia roda silinder tadi. Jadi, untuk ketinggian ST sama dengan H, sama dengan 50 cm atau sama dengan 0,5 meter adalah tinggi mula-mula dari roda silinder. Kemudian massa dari roda silinder diketahui sebesar 0,436 kg. Kemudian R adalah jari-jari as silinder atau sumbu silinder, itu sebesar 3 mm. Itu kalau dicarikan meter menjadi 0,003 meter. Sedangkan ST persamaan 4 ini itu sama dengan tinggi mula-mula, yaitu diatur sebesar 50 cm atau 0,5 meter. Nah, dari persamaan 4 ini, kalau kita masukkan nilai-nilai ini, akan diperoleh momen inersia I. Ingat bahwa gravitasi nanti G-nya ini diambil 9,78 meter per second kuadrat, yaitu gravitasi di Jakarta. Persamaan 4, dari angka yang ada di sini masuk ke sini ketemu I, atau momen inersia. Nah, momen inersia inilah yang dipakai untuk menghitung kecepatan pada persamaan 5. I-nya diperoleh dari persamaan 4, kemudian V sebagai fungsi T-nya
hitung masanya sama dengan massa roda silinder, G gravitasi 9,78 meter per second kuadrat, kemudian I dari persamaan 4, R-nya sama dengan jari-jari sumbu silinder, itu diketahui, maka bisa diperoleh kecepatan linier. Nah, kalau kecepatan linier sebagai fungsi waktu bisa diperoleh, maka energi kinetiknya bisa dihitung, karena energi kinetik sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. M-nya adalah massa silinder, yaitu 0,436 kg, V-nya dari persamaan 5. Nah, kemudian ini ada energi kinetik translasi, energi kinetik rotasinya, relasi antara kecepatan sudut dengan kecepatan linier, omega sama dengan V per R. Nah, energi kinetik rotasi adalah setengah I omega kuadrat. I-nya dari persamaan 4 tadi yang sudah dihitung, omeganya dari V per R. Nah, V-nya dari persamaan 5, sehingga bisa dihitung energi kinetik rotasi. Nah, energi kinetik total yang dimiliki oleh roda silinder dijumlahkan kinetik translasi ditambah energi kinetik rotasi. Jalannya percobaan. Yang pertama, roda digulung ke atas sampai pada saklar mekanis dan ditahan pada saklar mekanis. Catat ini posisi awal sebagai H0. Nah, H0 ini kita pilih nanti nilainya 50 cm atau 0,5 meter. Yang kedua, tempatkan posisi sensor pada ketinggian tertentu H1, H2, H3 mulai dari 10 cm, 20 cm, 30 cm dan seterusnya dari bawah, dari posisi terendah silinder sesuai dengan tabel. Kemudian siapkan pembacaan dengan counter untuk mengukur waktu berapa lama roda silinder itu dari posisi tertinggi sampai posisi sensor. Yang ketiga, gunakan saklar mekanis untuk melepaskan roda. Ketika saklar mekanis dilepaskan, maka otomatis akan menjalankan counter. Yang keempat, roda akan turun sambil berputar karena mengalami dua gerak translasi dan rotasi. Nah, saat sumbu roda as itu melewati sensor counter, otomatis timer akan stop sehingga waktunya bisa tercatat berapa lama. Catat waktu jatuh roda ini pada setiap posisi sensor atau dengan berbagai ketinggian H. Nah, dalam percobaan nanti itu selalu diambil percepatan gravitasi sebesar 9,78 meter per second kuadrat, yaitu gravitasi di Jakarta. Alat praktikumnya, perangkatnya seperti pada gambar foto ini. Jadi ini ada roda silindernya ini. Nah, kemudian ini sudah kita atur pada posisi dudukan seperti ini. Kemudian roda silinder ini kita gulungkan. Ini kan diikat dengan tali. Jadi talinya ini kita gulung terus sampai di posisi teratas. Ini ada pengatur posisi gitu di atas. Kemudian posisi sensornya di posisi paling bawah. Jarak antara posisi paling atas dengan bawah 50 cm sebagai H0. Kemudian roda silinder kita gulung. Kemudian dengan melepaskan roda silinder ini, itu otomatis timer nanti akan jalan. Kemudian pada saat roda silinder ini melewati sensor yang ada di posisi bawah ini, otomatis timer akan mati sendiri. Jadi timer yang terukur pada counter ini itu waktu yang diperlukan roda silinder itu bergerak turun dari atas ke bawah. Nah, kemudian posisi sensor ini itu kita atur, yaitu dengan menaikkan posisi per 10 cm. Jadi kalau misalnya posisi mula-mula jarak antara roda silinder atas ke bawah sama dengan 50 cm, ini kita naikkan 10 cm. Jadi kalau ini kita naikkan 10 cm, maka energi potensialnya sama dengan MGH dihitung dari bawah, jadi sama dengan 10 cm. Nah, nanti roda kita gulung lagi ke atas, kita lepaskan. Ketika melewati posisi 10 cm dari posisi paling bawah, nanti akan mati sendiri timernya. Nah, ini waktunya terukur berapa? Jadi 40 cm itu dari atas sampai posisi sensor. Kemudian sensor dinaikkan 20 cm dari posisi semula atau paling rendah. Berarti jarak dari posisi paling atas sampai dengan sensor 30 cm. Tapi energi potensialnya adalah dari posisi 30 cm ke paling bawah. Jadi sama dengan 20 cm. Dan seterusnya
kita naikkan per 10 cm ke arah posisi atas. Nah, dari hasil percobaan yang sudah dilakukan, untuk posisi sensor terendah, yaitu pada H0 50 cm, itu ketika roda dilepaskan sampai dengan berhenti ketika melewati sensor posisi, ketemu waktunya 45,84 second. Kemudian ketika sensor dinaikkan 10 cm, jadi kalau dinaikkan 10 cm dari posisi semula, maka hanya sama dengan 40 cm. Itu jarak dari posisi tertinggi ke sensor menjadi 40 cm. Nah, itu diperoleh waktu jatuhnya roda itu sebesar 41,13 second. Kemudian dinaikkan 20 cm, maka energi potensialnya sama dengan MGH hanya 20 cm, jadikan meter menjadi 0,2 meter. Nah, itu posisi 30 cm dari posisi roda silinder pada saat dilepaskan. Nah, itu ketemu 35,63 second. Kemudian ketika dinaikkan 30 cm, berarti hanya sama dengan 30 cm. Jarak dari posisi sensor sampai posisi roda silinder mula-mula menjadi 20 cm. Nah, maka terukur waktunya dari percobaan diperoleh 29,17 second. Kemudian kita naikkan 40 cm dari posisi terendah, berarti posisi sensor terhadap posisi awal roda 10 cm. Energi potensialnya sama dengan MGH dengan H 40 cm. Nah, diperoleh waktu 20,62 second. Nah, dari data-data ini nanti kita akan menghitung. Yang pertama, untuk data H0 sama dengan 50 cm ketemu 45,84. Kita masukkan ke persamaan ini. Persamaan 4. M-nya massa dari roda silinder ini 0,436. Kemudian I adalah momen inersia roda silinder yang akan kita hitung. ST-nya sama dengan 50 cm, jadikan meter 0,5. Kemudian T-nya adalah waktu ini 45,84. Kemudian R-nya adalah jari-jari roda as silinder 0,003 meter. Nah, maka dari persamaan ini akan diperoleh nilai momen inersia roda. Jadi persamaan ini dipakai untuk menghitung pada posisi H50 cm ketemu momen inersia. Momen inersia yang sudah ketemu kita masukkan ke persamaan kecepatan. Masuk ke sini, maka V-nya bisa dihitung. Ya, mg per m plus I per R kuadrat kali T. Nah, T-nya ini untuk berbagai ketinggian. Jadi, V pada saat T pada ketinggian 10 cm nanti ketemu berapa. Kemudian pada ketinggian 20 cm, T-nya ini berapa kecepatannya. Demikian juga pada ketinggian 30 cm, 40 cm. Nah, ini kita hitung pada kolom yang ketiga, berapa kecepatan linier pada berbagai posisi ketinggian. Nah, kalau V sebagai fungsi waktunya sudah ketemu, bisa dihitung energi kinetik translasinya di kolom yang keempat, energi kinetik translasi setengah mv kuadrat. Nah, ingat nanti nilai G dari persamaan 4 dan 5 ini diambil 9,78 meter per second kuadrat. Nah, dari sini bisa dihitung energi kinetik translasi pada berbagai posisi ketinggian. Nah, yang menjadi tugas laporan percobaan M15 ini adalah bagian A, pertama buktikan rumus 4 dan rumus 5. Ya, tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian nomor 2, apa yang dimaksud dengan hukum kekekalan energi mekanik? Kapan persamaan tersebut berlaku? Jelaskan. Pertanyaan nomor 3, buktikan bahwa momen inersia dari roda silinder pejal dengan massa M dan jari-jari R adalah I sama dengan setengah mr kuadrat. Pertanyaan yang keempat, apakah pengaruh momen inersia pada roda yang berputar turun ke bawah? Jika momen inersianya besar, apakah pengaruhnya terhadap kecepatan dibandingkan dengan benda yang mempunyai momen inersia kecil? Nah, itu adalah
pertanyaan-pertanyaan bagian A, yaitu pertanyaan yang tidak memerlukan data praktikum. Untuk pertanyaan B, yaitu pertanyaan dengan data praktikum, yang pertama adalah gambarkan grafik gerak sumbu roda S sebagai fungsi waktu. Jadi grafiknya seperti apa? Di mana jarak sama dengan H0 50 cm, posisi ketinggian mula-mula, kemudian dikurangi dengan posisi sensor. Nah, itu S sebagai fungsi waktu. Kemudian yang kedua, gambarkan pula grafik kecepatan V sebagai fungsi waktu untuk berbagai posisi ketinggian. Kemudian yang ketiga, hitunglah momen inersia roda yang digunakan dalam percobaan ini menggunakan persamaan 4 tadi. Nilai S-nya dimasukkan 50 cm menjadi 0,5 meter, R-nya 3 mili menjadi 0,003 meter, dan M-nya 0,436 kg. Masuk ke rumus 4, ketemu berapa momen inersia roda. Yang keempat, hitunglah kecepatan roda, energi potensial yaitu MGH, energi kinetik translasi setengah FV kuadrat, dan energi kinetik rotasi setengah I omega kuadrat. Serta jumlah dari ketiga energi tersebut, yaitu EP ditambah EK translasi ditambah EK rotasi harus sama dengan energi potensial mula-mula, yaitu sebesar MGH0. H0-nya 50. Nah, berikut adalah tabel energi pada setiap ketinggian. Posisi roda mula-mula H0-nya 50 cm, maka EP mula-mula itu sama dengan MGH0. Nah, ini adalah energi mula-mula sebelum roda menggelinding ke bawah. Nah, kemudian untuk ketinggian yang berbeda-beda, untuk ketinggian H40 cm, H30 cm, H20 cm, H10 cm, energi potensialnya berapa? MGH dengan H ini. Energi kinetik translasinya berapa? Kita hitung dulu V, baru ke energi kinetik translasi. Energi kinetik rotasinya berapa? Setengah I omega kuadrat, omeganya sama dengan V per R, V-nya dari persamaan 5 ini. Kemudian kalau kita jumlahkan, energi kinetik translasi, energi kinetik rotasi, ditambah dengan energi potensialnya harus sama dengan energi total. Nah, kalau pada ketinggian 50 cm, K translasi, K rotasi belum ada, jadi tinggal EP saja sama dengan EP0. Nah, kalau pada ketinggian 10 cm, berarti dia punya EP. MGH hanya 10 cm, jadikan meter. Dia bergerak, berarti punya energi kinetik translasi. Dia berputar, berarti punya energi kinetik rotasi. Nah, kalau tiga-tiganya ini kita jumlahkan, maka jumlah energi mekaniknya harus sama terus. Nah, percobaan yang kita lakukan untuk berbagai ketinggian ini, apakah jumlah energi mekaniknya ini sama setiap ketinggian yang berbeda-beda. Nah, itu yang akan kita cermati dalam percobaan ini. Nah, kemudian dari hasilnya, berikan kesimpulan dan saran dalam percobaan M15 ini. Kemudian percobaan M15 yang telah dijelaskan mudah-mudahan difahami. Jadi tugas saudara adalah membuat laporan bagian A dan B tadi sesuai dengan apa yang telah diterangkan. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Terima kasih atas perhatiannya.